subscriber, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY hop filter atau hang on filter berbahan toples kontainer seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini arusnya cukup deras. Nah, untuk bahannya sendiri kalian bisa membeli di online shop. Nah, untuk filter ini rekomendasi atau cocok di tank ukuran dengan panjang 40 cm sampai dengan 80 cm. Jadi filter ini masih mampu untuk membersihkan tank ukuran tersebut. Nah, sebelumnya saya juga pernah membuat filter semacam ini menggunakan toples kontainer juga. Namun posisi pH-nya itu ada di dasar. Nah, ini berpengaruh di outputnya, jadi semakin pelan. Nah, untuk pembuatannya kalian bisa melihat videonya ada di sini untuk linknya. Nah, setelah itu saya juga pernah membuat external bag filter yang sistemnya mirip dengan hang on filter ya, menggunakan PVC foam board. Nah, ini untuk posisi pompanya ada di atas sehingga untuk semburannya atau output airnya ini lebih deras. Nah, untuk video pembuatannya kalian bisa melihat ada di sini untuk linknya. Nah, untuk filter ini sendiri sudah saya tes atau uji coba untuk lampu mati. Jadi saya matikan, saya cabut, kemudian saya tancapkan lagi. Ini airnya masih lancar, tidak ada hambatan, kendala atau luber ya kawan-kawan. Nanti kalian bisa cek ada di akhir video. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY hop filter menggunakan bahan toples kontainer. Oke, material pertama ialah toples kontainer atau grains box dengan ukuran sebagai berikut. Material ini bisa kalian dapatkan atau kalian beli di online shop atau di toko gerabah. Material selanjutnya ialah power head. Untuk kapasitas ini terserah. Yang jelas untuk outputnya ini salah satu harus ditutup. Nah, seperti pompa ini ya kawan-kawan. Ini saya menggunakan kapasitas 1000 liter per jam. Lalu konektor L pipa bening 4 pieces. Kemudian beberapa potong pipa bening. Lalu keran aerator. Kemudian tutup saringan input ya, ini dari stainless. Nah, untuk cara pembuatannya kalian bisa melihat di video ini. Material selanjutnya ialah lem super atau lem G. Kemudian yang terakhir adalah lem silikon rubber. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pembuatan jalur input dari filter hang on ini. Nah, untuk prosesnya kalian bisa melihat sesuai dengan video. Kemudian nanti akan saya jelaskan sedikit di beberapa bagian untuk memperjelas detailnya. Oke, setelah kita potong, kemudian konektor L-nya kita tancapkan seperti ini. Nah, namun di sini ada rongganya ya kawan-kawan. Nah, ini harus kita tutup. Nah, di sini saya menggunakan kapas kosmetik, kemudian saya lem dengan lem super atau lem G. Kemudian setelah kering saya timpa lagi dengan lem silikon rubber agar tadi rongga yang berlubang tadi bisa tertutup sehingga sedotannya bisa fokus dan tidak terganggu. Seperti ini ya kawan-kawan. Setelah kering, untuk penempelan antara konektor L dan tutup saringan power head. Nah, untuk rongganya sudah tertutup sempurna.
agar tidak ada kebocoran, ini kita timpa lagi dengan menggunakan silikon rubber. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang di toples kontainer seukuran dengan pipa bening. Nah, ini adalah lubang input ya kawan-kawan. Nah, ini kita cari bagian datarnya, kemudian kita tandai. Nah, untuk proses pelubangan saya percepat untuk menyingkat durasi. Oke, seperti ini hasil pelubangannya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memotong pipa bening sebagai alat sambung antar konektor L atau elbow. Nah, ini jangan terlalu panjang ya kawan-kawan, kalian bikin pas dan tidak lebih. Nah, ini setelah dipotong, kemudian langsung kita lem untuk yang bagian luar. Tujuannya agar tidak ada kebocoran sehingga berpengaruh di flow dari input filter ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan keran aerator. Nah, ini keran ini berfungsi untuk membuang udara di pipa jalur input dari filter ini. Nah, untuk proses pemasangannya kalian bisa melihat sesuai dengan video. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang output dari hop filter ini. Nah, di sini saya menggunakan lakban sebagai penggaris agar nanti pembuatan lubangnya bisa lurus dan rapi. Kemudian kita cutter pelan-pelan di bagian atas dan di bagian samping. Kemudian kita tekuk keluar. Nah, untuk proses penekukan kalian bisa menggunakan solder, dimana solder ini membantu melemaskan plastik sehingga mudah untuk kita tekuk. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan jalur output. Nah, dimana ini kita membentuk sebuah pancuran menggunakan plastik sekat yang ada di dalam. Nah, untuk proses pembuatannya kalian bisa melihat sesuai dengan video.
seperti ini ya kawan-kawan. Nah, untuk di bagian dalam ini kita buat coakan. Nah, ini kita ukur dengan spidol. Kemudian kita coaki, tujuannya untuk mengunci dari pancuran ini. Ya, agar semakin kuat dan tidak ada celah. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Oke, kemudian untuk pancurannya ini di bagian depan kita tekuk ke bawah. Nah, tujuannya agar nanti air bisa landing ke bawah. Nah, untuk prosesnya kalian bisa melihat sesuai dengan video. Di bagian tekukan depan itu ini bisa kita tutup ya kawan-kawan. Kita buat pola atau potongan sesuai dengan bentuk dari lengkungan pancurannya ya kawan-kawan, seperti ini. Kemudian kita lem di samping pancurannya sehingga nanti air tidak akan luber ke samping, dia bisa fokus landing ke depan. Setelah kering ini bisa kita bentuk, kemudian kita amplas sehingga bentuknya bisa bagus dan presisi. Nah, seperti ini ya kawan-kawan hasil akhir dari bentuk pancurannya. Ya, lumayan cukup rapi. Langkah selanjutnya ialah langsung kita lem di bagian lubang outputnya. Terlebih dahulu ini kita amplas agar nanti lem supernya bisa merekat kuat. Oke, pengeleman bagian pancuran outputnya sudah selesai dan kering untuk lem tahap pertama. Kemudian kita lapisi lagi di setiap sambungan dari dalam. Ya, ini kita lapisi dengan tisu kosmetik. Kemudian kita lem dengan lem super sampai kering, sampai mengeras. Setelah itu kita timpa lagi dengan lem silikon rubber. Tujuannya agar tidak ada kebocoran di area tersebut. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemotongan pipa bagian input. Jadi ini kita sesuaikan dulu ya kawan-kawan, untuk pipanya diukur sampai dasar toples kontainer. Ya, kemudian setelah jadi, nah ini potongannya. Langsung saja untuk yang bagian atas ini kita lem permanen agar nanti tidak ada kebocoran sehingga membuat jalur inputnya masuk angin sehingga tidak kuat menyedot airnya ya kawan-kawan. Oke, setelah itu langsung kita lem. Untuk prosesnya hampir sama dengan pengeleman di outputnya tadi. Kalian bisa perhatikan sesuai dengan video.
setelah kedua sambungan kering, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pelapisan bagian sambungan dengan lem silikon rubber. Nah, ini kita lakukan di bagian dalamnya ya kawan-kawan, untuk meminimalisir kebocoran atau rembesan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan jalur output di bagian dalam toples kontainer. Nah, ini dari outputnya ini kita beri elbow atau konektor L, kemudian kita arahkan ke bawah sampai dasar ya, sehingga nanti untuk efektivitas pembersihannya bisa lebih sempurna. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang kabel di bagian penutup dari toples kontainer. Oke, untuk pompanya ini bisa kita pasang. Nah, namun di sini ada sedikit kendala ya kawan-kawan, ternyata pipa outputnya ini terlalu panjang. Nah, solusinya untuk elbownya ini kita potong sekitar 1 cm. Nah, seperti ini. Nah, kita coba pasangkan lagi. Nah, oke. Pas ya kawan-kawan. Untuk posisi pompanya nanti seperti ini. Nah, di sini untuk filternya sudah jadi sekitar 90%. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penyangga dari PVC foam board ukuran 5 mili. Nah, ini tujuannya atau fungsinya adalah agar nanti hop filternya ini tidak menggantung di tank sehingga membebani dari kaca tank kita. Kalau dikasih penyangga ini dia lebih aman karena filternya ini cukup berat ya kawan-kawan ketika diisi media dan air. Oke, sampailah kita pada langkah yang terakhir, yaitu uji coba. Nah, ini ya kawan-kawan filternya. Kita harus coba dulu fungsinya apakah baik, apakah ada kendala. Nah, terlebih dahulu ini kita pasang seperti ini. Nah, ini untuk uji coba pertama saya bikin kosongan tanpa media. Kita lihat flow-nya apakah berhasil. Terlebih dahulu ini kita isi air dulu sampai penuh. Nah, jangan lupa untuk keran aeratornya dibuka agar udaranya bisa keluar. Nah, tidak lupa untuk posisi pompanya atau power headnya ini kalian luruskan agar nanti flow input atau sedotannya tidak terkendala. Oke, berikut adalah cara untuk setup awal agar alat ini atau filter ini berfungsi dengan baik. Ya, ini adalah fungsi keran aeratornya adalah membuang udara yang ada di dalam pipa jalur input. Ya, kemudian kita colokkan. Oke, air keluar dari output, artinya pompanya bisa menyedot air dan filter berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya adalah uji coba lampu mati. Apakah tidak luber? Nah, di sini coba saya cabut dulu ya kawan-kawan. Maka air di dalam filter akan berkurang dan ketinggiannya akan sama dengan ketinggian air tank karena ini adalah sifat gravitasi.
Oke, bisa kalian lihat di situ ya kawan-kawan, airnya sudah tidak berkurang. Kemudian kita coba colokan lagi, artinya listrik menyala dan air keluar di jalur output tanpa ada kendala. Oke, uji coba selanjutnya ialah kita masukkan media filtrasinya. Nah, untuk urutannya dari paling dasar ialah media mekanis spon hitam. Kemudian di atasnya saya menggunakan keramik ring. Kemudian di atasnya lagi saya menggunakan karbon aktif dan batu zeolit. Nah, di sini bisa kalian lihat ya kawan-kawan untuk media filtrasinya. Nah, ini terdiri dari mekanis, biologis dan kimiawi. Seperti filtrasi yang biasa saya gunakan. Flow-nya sendiri tetap deras ya kawan-kawan, baik kosongan maupun terdapat media filtrasi, flow air tetap deras ya. Hal ini karena posisi pompa berada di tengah sehingga sedotannya lebih kuat dan air yang dikeluarkan juga lebih deras.